Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Insan Unil Albab? Oke, jadi tidak terasa bahwa hari ini kita telah memasuki tanggal 9 Syawal. Oke, kalau teman-teman tahu atau mungkin sudah ada yang tahu bahwa terdapat beberapa amalan sunnah yang dikerjakan di bulan Syawal. Adapun amalan sunnah yang dikerjakan selama bulan Syawal, yang pertama itu adalah sholat Idul Fitri, kemudian bersilaturahmi, itikaf, puasa Syawal, dan terakhir adalah menikah. Oke, yang kita bahas hari ini itu adalah amalan sunnah terkait puasa Syawal. Jadi, puasa Syawal itu adalah salah satu amalan yang memang khusus dilaksanakan di bulan Syawal. Oke, puasa ini hukumnya adalah sunnah, jadi boleh dikerjakan dan boleh tidak, dan dilaksanakan sebanyak 6 hari. Oke, mungkin ada yang tahu atau bertanya-tanya kenapa sih harus puasa Syawal? Jadi ada hadis yang diriwayatkan oleh Muslim nomor 1164 yang kira-kira bunyi hadisnya adalah barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian melanjutkannya puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia seolah-olah telah berpuasa selama setahun. Oke, kemudian lantas kapan sih waktu yang terbaik untuk melaksanakan puasa Syawal? Jadi puasa Syawal itu dimulai dari tanggal 2 sampai 30 Syawal. Kemudian boleh dikerjakan 6 hari berturut-turut atau boleh tidak berturut-turut. Kemudian, kenapa puasa Syawal itu baru boleh dilaksanakan di tanggal 2, kenapa tidak di tanggal 1? Karena di tanggal 1 itu adalah hari bahagia, hari makan, di mana kita diharamkan untuk melaksanakan ibadah puasa Syawal. Oke, kemudian tata cara melaksanakan puasa Syawal itu sama seperti puasa Ramadan, yaitu kita harus dimulai dengan niat. Kalau puasa Ramadan itu niatnya harus di malam hari, kalau puasa Syawal itu boleh diniatkan ketika subuh hari atau di pagi harinya, asal teman-teman belum makan dan minum. Tata cara yang kedua itu adalah lebih diutamakan puasa Syawal itu dikerjakan 6 hari berturut-turut seperti yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ataupun kalau tidak bisa berturut-turut itu tidak masalah, karena di situasi sekarang mungkin teman-teman ada yang kepingin makan atau diajak teman-temannya untuk makan, itu bisa untuk tidak puasa berturut-turut. Kemudian puasa Syawal itu lebih diutamakan dimulai ketika tanggal 2 Syawal. Namun kalau seandainya tidak dimulai di tanggal 2 itu tidak masalah, mau dikerjakan di akhir-akhir juga tidak masalah, asal masih selamat dalam waktu bulan Syawal. Kemudian lebih diutamakan puasa Syawal itu dikerjakan setelah kita membayar puasa hutang di bulan Ramadan. Oke, jadi sebenarnya ada dua pendapat ulama. Ada pendapat ulama yang ketat dan ada pendapat ulama yang longgar. Pendapat ulama yang ketat itu mengatakan bahwa kalau kita mau puasa Syawal itu kita harus lunas dulu hutang puasa kita Ramadan. Kenapa begitu? Karena hutang puasa itu adalah ibadah wajib. Ibadah wajib itu adalah yang harus dikerjakan, posisinya lebih tinggi dibandingkan puasa sunnah. Oke. Namun ada juga pendapat ulama yang kedua yang mengatakan bahwa kalau seandainya, karena puasa Syawal ini adalah momennya tertentu dilaksanakan di bulan Syawal, kita itu boleh untuk mengerjakan dulu puasa Syawal, kemudian baru mengkodok puasa Ramadan itu selain di bulan Syawal. Hal ini pernah dilakukan oleh Aisyah. Jadi beliau itu pernah mengkodok puasa di bulan Sya'ban. Kebanyakan itu para ulama lebih setuju kepada pendapat yang pertama, di mana kita lebih diutamakan untuk mengerjakan puasa kodok baru kemudian puasa sunnah. Hal ini dikarenakan ditakutkan kalau seandainya umur kita tidak panjang, kemudian kita masih membawa hutang puasa Ramadan. Oke, yang terakhir itu adalah manfaat dari puasa Syawal. Jadi karena puasa Syawal ini adalah puasa sunnah dan kita ketika melakukannya itu seolah-olah telah
mendapatkan pahala selama 1 tahun. Jadi puasa Syawal itu manfaatnya adalah seperti kita menyempurnakan ibadah kita di bulan Ramadan. Karena apa? Bisa jadi selama bulan Ramadan itu ada ibadah kita yang kurang maksimal. Ketika kita melaksanakan puasa Syawal itu dapat menggenapkan atau menyempurnakan dari ibadah Ramadan. Oke. Yang kedua, dengan melaksanakan ibadah Syawal diharapkan itu dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, sekian dari saya. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman. Semoga kita dapat diberi kesempatan umur yang panjang untuk melaksanakan puasa Syawal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.